Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil dari diskusi kami mengenai kesehatan lingkungan lahan basah, observasi permasalahan tanah pada pemukiman lahan basah. Baik, adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari Hestiani Utami, Irban Nurjihan, Fatera Yulizar, Arin Suci Dewanti, Madita Anjani, Ilham Bagus, Dwi Niranti, Fauzira Mailia, dan Cindy Febiola. Baiklah, pengertian lahan basah akan dijelaskan oleh Saudari Cindy. Mohon maaf, untuk pengertian lahan basah akan disampaikan oleh Saudari Madita. Pada Saudari Madita, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian lahan basah. Next. Lahan basah merupakan salah satu wilayah terbesar di permukaan bumi yang mempunyai karakteristik berbeda di setiap lokasi dan kondisi. Karakteristik lahan basah yang utama adalah kondisi tanahnya yang jenuh terhadap air. Beberapa faktor yang menentukan karakteristik tersebut adalah salinitas, jenis tumbuhan, hingga jenis tanah yang ada di lingkungan tersebut. Sepanjang tahun lahan basah selalu tergenang, akan tetapi ada pula yang bersifat musiman dan permanen. Lahan basah musiman adalah genangan air pada lahan tersebut hanya terjadi pada musim tertentu saja, yakni musim penghujan. Sedangkan lahan basah permanen memiliki keadaan genangan air sepanjang waktu. Sebagian besar kawasan genangan memiliki kedalaman dangkal. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, pembahasan mengenai tanah akan disampaikan oleh Saudari Irba Nurjihan. Kepada Saudari Irba, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tanah. Next. Tanah adalah material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk atau yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang kosong di dalam partikel-partikel padat tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pembahasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cindy Febiola. Kepada Saudari Cindy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, reaksi tanah atau pH merupakan karakteristik kimia tanah yang sangat penting diketahui karena implikasinya sangat luas terhadap kualitas tanah dan produktivitas lahan. Nah, jika tanah bereaksi masam, maka sebagian tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik karena toleransinya berkurang. Sedangkan jika tanah terlalu masam, maka sering terjadi keracunan aluminium dan besi, serta sering terjadi fiksasi anion seperti fosfat dan sulfat. Next. Nah, selanjutnya tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tanaman dengan ketebalan bahan organik lebih dari 50 cm. Berdasarkan tingkat pelapukan organik, tanah gambut dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada fibrik, yaitu tanah gambut masih mentah dan masih banyak dijumpai serat-serat organik. Yang kedua, gambut hemik, itu adalah gambut setengah matang dan lebih sedikit mengandung serat-serat organik. Dan yang ketiga ada gambut saprik, di mana tanah gambut tersebut telah mengalami penguraian yang lanjut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fatera mengenai karakteristik tanah. Kepada Saudari Fatera, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik tanah. Sistem klasifikasi tanah yang paling terkenal di kalangan para ahli teknik tanah dan pondasi adalah klasifikasi sistem UCCS. Dalam UCCS, suatu tanah diklasifikasi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama
tanah berbutir kasar atau cross-grained soils yang terdiri atas kerikil dan pasir yang mana kurang dari 50% tanah yang lolos saringan. Nomor 200 di dalam kurung F200 kurang dari 50. Yang kedua, tanah berbutir halus, fine-grained soils, yang mana lebih dari 50% tanah lolos saringan. Nomor 200 dalam kurung F200 lebih besar daripada 50. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Pada Saudari Dwi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Patera. Karakteristik lahan basah yang utama adalah kondisi tanahnya yang jenuh terhadap air. Hal tersebut juga dapat dilihat dari penanaman atau istilah yang digunakan. Sifat morfologi tanah yang diamati terdiri dari kedalaman lapisan, warna tanah, tekstur, struktur, konsistensi, keadaan karatan, pori-pori tanah, kondisi perakaran, dan pH. Lahan gambut mempunyai karakteristik baik fisik maupun kimia. Sifat fisik lahan gambut yang penting untuk dipelajari sehubungan dengan penggunaan lahan gambut untuk pertanian adalah tingkat kematangan, kadar air, dan berat jenis. 2. Sifat kimia. Sifat kimia tanah gambut yang tergolong spesifik diantaranya adalah tingkat kemasaman tanah yang tinggi dan miskin hara. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pembahasan mengenai restorasi lahan basah akan disampaikan oleh Saudari Fauzira. Pada Saudari Fauzira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai dengan restorasi lahan basah. Next. 1. Memetakan gambut. Pemetaan gambut perlu dilakukan untuk menentukan lokasi gambut terdegradasi dan mengetahui tipe serta kedalaman lahan gambut yang terdegradasi. 2. Menentukan jenis restorasi atau pelaku. Restorasi dan rentang waktu pelaksanaan restorasi ada gambut yang perlu melewati siklus pembahasan terlebih dahulu, dan ada pula yang dapat langsung ditanam ulang atau revegetasi. 3. Membasahi gambut atau rewetting. Pembahasan gambut rewetting diperlukan untuk mengembalikan kelembapannya. 4. Menanam di lahan gambut atau revegetasi. Lahan gambut dapat kembali ditanami revegetasi dengan tanaman yang tidak mengganggu siklus air dalam ekosistem gambut. Dan yang terakhir adalah memberdayakan ekonomi. Masyarakat lokal atau revitalisasi lahan gambut tidak hanya berhenti pada pemulihan ekologi dan revegetasi, tetapi juga harus memikirkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal revitalisasi. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Arin. Pada Saudari Arin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas pembahasan waktu observasi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 di lokasi Karya Teladan SP5 Sumatera Selatan. Lahan yang kami observasi yaitu lahan perkebunan, di mana lahan tersebut ditanami cabai merah. Satu batang cabai merah biasanya dipakai sekitar 10 kali. Pemanenan dapat dilaksanakan setelah seluruh langkah-langkah persiapan sudah terpenuhi. Jarak permukiman warga ke lahan tersebut sekitar 500 meter, dengan akses jalan ke lahan tersebut masih sulit dikarenakan jalannya masih tanah liat. Ketika hujan turun, maka tanah akan becek dan susah dilewati. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Hesti. Pada Saudari Hesti, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan keberhasilan usaha pertanian dari lahan gambut sangat dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah gambut dan cara pengelolaan air, tanah, dan lingkungannya. Teknologi pengelolaan air harus disesuaikan dengan karakteristik gambut dan jenis tanaman. Sifat kimia tanah gambut seperti tingkat keasaman tinggi,
merupakan kendala yang harus dihadapi dalam usaha menjadikan lahan gambut sebagai sumber lahan pertanian baru, serta cara mengurangi pemanasan global tanah gambut. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman pangan pada lahan gambut, diperlukan pembuatan saluran drainase mikro sedalam 10-50 cm. Tujuan dari pembuatan drainase adalah untuk membuang kelebihan air sehingga akan tercipta keadaan tidak jenuh untuk pernapasan akar tanaman dan mencuci sebagian asam-asam organik. Tahapan yang dilakukan dalam rangka perubahan fungsi lahan gambut terdiri atas drainase dan penanaman. Drainase dapat mengakibatkan subsiden dengan atau tanpa pembakaran merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Besarnya emisi ditentukan oleh macam konversi lahan gambut dan tingkat kematangan gambut. Pemanfaatan tanah gambut mempunyai kendala dari gambut itu sendiri atau inheren dan akibat reklamasi tanah sehingga terjadi perubahan sifat fisik, kimia, dan biologis gambut. Untuk mengatasinya dengan cara reklamasi, diantaranya membuat saluran drainase yang berfungsi untuk membuang kelebihan air, mengendalikan tinggi permukaan air atau konversi air. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya berikut adalah hasil gambar dari bibit cabai di lahan gambut. Adapun kesimpulan pada diskusi dan presentasi pada kali ini yaitu dalam mempertahankan sumber daya gambut untuk pertanian, pengendalian tata air gambut sangat penting. Ketinggian air tanah harus disesuaikan dengan kebutuhan dari rhizosphere tanaman. Semakin dalam jangkauan perakaran tanaman, maka permukaan air tanah semakin dalam pula. Kesadaran bahwa gambut merupakan media tanam yang harus dilestarikan perlu disampaikan pada masyarakat. Pembakaran yang berlebihan pada waktu penyiapan lahan dapat mungkin dihindari. Pembakaran semak dan tanaman cabai langsung di kebun akan menyebabkan terbakarnya gambut. Pembakaran tidak terkendali akan menyebabkan hilangnya gambut secara cepat. Pembukaan lahan gambut untuk pertanian memberikan dampak pada lingkungan disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolaan drainase sehingga air yang keluar dari lahan gambut terjadi secara berlebihan dan menyebabkan keringnya lahan sekitar lokasi pertanian. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon ampun pada Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.